Selamat datang dan jumpa kembali di cerita Mbak Q. Bayangkan, di malam yang paling gelap dan dingin, Anda diusir seperti binatang oleh suami dan mertua sendiri, hanya karena Anda jatuh miskin. Bahkan, anak kandung Anda dirampas paksa dari pelukan. Tapi siapa sangka, langkah kaki yang gemetar karena lapar justru membawa wanita ini ke depan sebuah ruko yang akan mengubah takdirnya selamanya. Saat pintu terbuka, sebuah rahasia besar selama puluhan tahun terungkap. Siapa sebenarnya pria tua pemilik ruko mewah ini? Dan bagaimana cara wanita ini kembali untuk meruntuhkan istana kesombongan mereka hingga mereka mengemis di jalanan? Simak kisah pembalasan paling elegan dan menyayat hati ini sampai tuntas. Hujan deras mengguyur bumi seolah ingin menyembunyikan tangis pilu Anissa yang tersungkur di atas aspal dingin. Di ambang pintu rumah mewah yang selama 5 tahun ini ia rawat dengan sepenuh hati, berdiri Donald dengan wajah tanpa ekspresi. Di belakang pria itu, Ibu Helena berdiri dengan tangan bersedekap, menatap Anissa seolah-olah menantu perempuannya itu hanyalah kotoran yang mencemari lantai marmernya. Suasana sangat mencekam, hanya suara petir yang bersahutan di langit malam yang gelap. Anissa mencoba merangkak mendekat, memohon dengan suara parau agar diizinkan masuk kembali hanya untuk mengambil napas, namun kakinya justru ditendang oleh Viola, adik iparnya yang selama ini selalu bersikap manis di depan Donald namun sangat berbisa di belakang. Viola melemparkan sebuah tas kain lusuh yang berisi pakaian kerja Anissa yang sudah usang. Tas itu jatuh tepat di kubangan air, membuat baju-baju di dalamnya basah kuyup terkena lumpur. Tidak ada lagi sisa kehormatan bagi Anissa di rumah itu. Ibu Helena melangkah maju, suaranya melengking tajam mengalahkan suara hujan. Ia berteriak bahwa Anissa adalah wanita pembawa sial yang hanya menghabiskan harta anaknya. Sejak bisnis keluarga Anissa bangkrut dan ayahnya dikabarkan meninggal dunia dalam kecelakaan tragis bertahun-tahun lalu, perlakuan keluarga Donald berubah total. Anissa yang dulu dipuja saat masih kaya, kini dihina karena dianggap miskin dan tidak berguna. Anissa hanya bisa menangis sesenggukan, mencoba menjelaskan bahwa ia selalu berusaha menjadi istri dan ibu yang baik. Donald tidak bergeming sedikit pun melihat istrinya menderita. Ia justru memalingkan muka saat Suman, orang kepercayaannya, membisikkan sesuatu ke telinganya. Suman selama ini adalah orang yang paling sering menghasut Donald dengan fitnah-fitnah keji tentang Anissa, mengatakan bahwa Anissa diam-diam menguras uang perusahaan untuk kepentingan pribadinya. Padahal, justru Suman yang selama ini memanipulasi laporan keuangan agar posisi Anissa tersudut. Puncak penderitaan Anissa terjadi ketika ia mendengar suara teriakan kecil dari dalam rumah. Arjuna, putranya yang baru berusia 4 tahun, berlari menuju pintu sambil memanggil ibunya dengan suara serak. Namun, sebelum tangan kecil Arjuna bisa menyentuh ibunya, Donald dengan kasar menarik rah baju anaknya dan menyerahkannya kepada Viola. Arjuna menjerit histeris, kakinya meronta-ronta ingin mencapai pelukan Anissa. Tetapi pintu jati yang besar itu ditutup dengan bantingan keras tepat di depan wajah Anissa. Anissa memukul-mukul pintu kayu itu hingga tangannya berdarah. Namun tidak ada jawaban dari dalam. Ia merasa dunianya runtuh seketika. Mengapa suaminya begitu tega memisahkannya dengan anak kandungnya sendiri? Mengapa mereka tidak mengusir Arjuna bersama dengannya? Ada rahasia besar yang belum Anissa ketahui tentang status hukum dan harta peninggalan kakeknya yang sebenarnya melibatkan masa depan Arjuna. Keluarga Donald tahu bahwa tanpa Arjuna di tangan mereka, akses menuju dana perbankan tertentu akan tertutup rapat. Dengan sisa tenaga yang ada, Anissa berdiri dengan tubuh gemetar. Ia berjalan terhuyung-huyung meninggalkan pagar tinggi rumah itu. Setiap langkahnya terasa sangat berat karena bayangan wajah ketakutan Arjuna terus menghantui pikirannya. Ia tidak membawa uang, tidak membawa ponsel, dan hanya mengenakan daster tipis yang sudah basah oleh air hujan. Dinginnya malah menusuk hingga ke tulang. Namun rasa sakit di hatinya jauh lebih menyiksa daripada cuaca buruk yang sedang melanda. Anissa terus berjalan menyusuri jalanan yang mulai sepi. Ia tidak tahu harus pergi kemana karena semua kerabatnya telah menjauh sejak keluarganya jatuh miskin. Ia merasa benar-benar sendirian di dunia ini. Sambil memeluk tas kain lusuhnya, ia terus bergumam menyebut nama Arjuna, berjanji di dalam hati bahwa ia akan kembali untuk menjemput anaknya bagaimanapun caranya. Air mata dan air hujan bercampur menjadi satu, membasahi pipinya yang pucat pasi di bawah temaram lampu jalan.
Langkah kaki Anissa membawanya ke sebuah kawasan ruko yang sedang dalam pembangunan. Di sana, ia melihat sebuah teras ruko yang sudah jadi dan memiliki atap yang cukup lebar untuk berteduh. Ia ambruk di sudut teras itu, meringkuk untuk mencari sedikit kehangatan. Kesadarannya mulai menipis karena kelelahan yang luar biasa dan tekanan batin yang sangat berat. Dalam keremangan malam, ia hanya berharap esok hari akan ada keajaiban yang menyapanya sebelum ia benar-benar menyerah pada keadaan yang kejam ini. Tiba-tiba, lampu di dalam ruko tersebut menyala terang benderang. Pintu geser besi terbuka perlahan, menimbulkan suara decitan yang memecah keheningan malam. Seorang pria tua dengan pakaian yang sangat rapi keluar sambil memegang payung. Pria itu menghentikan langkahnya tepat di depan tubuh Anissa yang menggigil. Pria itu menunduk, menatap wajah Anissa dengan saksama melalui kacamata emasnya. Ada getaran aneh yang dirasakan pria itu saat melihat wajah wanita malang yang sedang meringkuk di depan propertinya tersebut. Pria tua itu tertegun sejenak. Payung yang ia pegang hampir terlepas dari tangannya saat melihat lebih dekat wajah Anissa yang pucat pasi. Ia adalah Bapak Widagdo, seorang pengusaha besar yang baru saja kembali dari luar negeri untuk meninjau beberapa aset rukonya di kota ini. Bapak Widagdo melihat sebuah tanda lahir kecil di dekat telinga Anissa dan kalung perak yang melingkar di leher wanita itu. Jantungnya berdegup kencang karena ia sangat mengenali kalung tersebut. Itu adalah kalung yang ia berikan kepada istrinya puluhan tahun lalu sebelum mereka terpisah karena sebuah tragedi besar. Bapak Widagdo segera memerintahkan asisten pribadinya untuk membopong Anissa masuk ke dalam ruko yang sudah difasilitasi dengan ruangan istirahat mewah. Ia tidak peduli jika baju mahalnya terkena lumpur dari daster Anissa yang basah. Di dalam ruangan yang hangat, Anissa perlahan mulai membuka matanya. Ia terkejut melihat sosok pria berwibawa yang menatapnya dengan penuh kasih sayang. Anissa merasa takut dan mencoba menjauh. Namun Bapak Widagdo memegang tangannya dengan lembut, meyakinkannya bahwa ia berada di tempat yang aman. Anissa menceritakan semua kejadian pahit yang dialaminya malam itu, tentang pengusiran kejam oleh Donald dan perlakuan kasar Ibu Helena. Ia menangis terseduh-seduh saat menceritakan bagaimana Arjuna dipisahkan secara paksa darinya. Bapak Widagdo mendengarkan dengan saksama. Rahangnya mengeras saat mendengar nama Donald dan keluarga besarnya. Ternyata, selama ini Bapak Widagdo mencari keberadaan Anissa dan ibunya yang hilang setelah kecelakaan sandiwara yang diatur oleh saingan bisnisnya dulu. Ia baru menyadari bahwa selama ini putri kandungnya menderita di tangan keluarga yang rakus. Anissa sangat terkejut saat Bapak Widagdo mengungkapkan identitas aslinya sebagai ayah kandungnya yang masih hidup. Ia tidak menyangka bahwa pelariannya malam itu justru membawanya kembali ke pelukan orang tua yang selama ini ia kira sudah tiada. Bapak Widagdo memeluk Anissa dengan erat, berjanji bahwa masa-masa sulit putrinya telah berakhir. Ia mengatakan bahwa mereka tidak akan membiarkan keluarga Donald menikmati kemenangan sedikit pun. Ada kemarahan besar dalam nada bicara Bapak Widagdo yang biasanya tenang dan terkendali. Sementara itu, di rumah mewah Donald, suasana justru dipenuhi dengan keserakahan. Ibu Helena sedang duduk di ruang tamu bersama Viola dan Suman. Mereka sedang mendiskusikan rencana untuk segera mengurus dokumen perwalian Arjuna sepenuhnya. Ibu Helena menegaskan bahwa Arjuna adalah kunci untuk membuka akses dana perwalian dari mendiang kakek pihak Anissa yang bernilai sangat besar. Selama ini, mereka sengaja menyembunyikan informasi tentang warisan tersebut dari Anissa agar bisa menguasainya sendiri dengan dalih untuk kepentingan masa depan Arjuna. Donald tampak gelisah. Sesekali ia melihat ke arah kamar Arjuna yang masih terdengar suara isakan tangis. Namun, setiap kali ia ingin melihat anaknya, Suman selalu menghalanginya. Suman terus menghasut Donald dengan mengatakan bahwa Anissa sudah pergi dengan laki-laki lain dan tidak peduli lagi pada Arjuna. Suman bahkan menunjukkan foto-foto palsu yang sudah diedit sedemikian rupa untuk meyakinkan Donald bahwa Anissa adalah wanita yang tidak setia. Hasutan itu membuat Donald kembali merasa marah dan merasa tindakannya mengusir Anissa adalah hal yang benar. Viola tertawa sinis sambil mencoba beberapa perhiasan milik Anissa yang tertinggal di laci meja rias. Ia merasa puas karena sekarang tidak ada lagi orang yang akan menghalanginya untuk hidup mewah menggunakan fasilitas rumah itu. Ibu Helena juga mulai merencanakan untuk menjual beberapa aset yang masih atas nama Anissa dengan memalsukan tanda tangan.
Mereka merasa sangat aman karena mengira Anissa hanyalah wanita miskin tanpa pelindung yang tidak mungkin bisa melawan kekuatan finansial keluarga mereka. Di tempat persembunyiannya yang baru, Anissa mulai mendapatkan perawatan medis dan makanan yang layak. Kekuatannya perlahan pulih, dan matanya tidak lagi menunjukkan kesedihan, melainkan tekad yang membara. Bapak Widagdo menjelaskan bahwa untuk menghancurkan keluarga Donald, mereka tidak bisa hanya menggunakan otot, melainkan harus menggunakan strategi yang matang. Ia akan melatih Anissa menjadi seorang wanita yang berkuasa dan berpengaruh sebelum mereka melakukan serangan balik yang mematikan. Bapak Widagdo memanggil tim hukum terbaiknya dan manajer operasional dari perusahaannya untuk mulai menyusun rencana. Mereka mulai mengumpulkan bukti-bukti penggelapan dana yang dilakukan oleh Suman dan penipuan yang dilakukan oleh Ibu Helena. Anissa bersumpah tidak akan meneteskan air mata lagi di depan mereka. Ia ingin mereka merasakan bagaimana rasanya menjadi orang yang tidak punya apa-apa dan dihina oleh dunia. Dendamnya bukan karena harta, melainkan karena mereka telah berani menyakiti dan menjauhkan anak kandungnya. Malam itu, Anissa berdiri di balkon ruko milik ayahnya, menatap ke arah kegelapan kota. Ia tahu bahwa perjuangannya baru saja dimulai. Di dalam kepalanya, ia terus menyusun kata-kata yang akan ia ucapkan saat ia kembali berdiri di depan gerbang rumah Donald sebagai pemilik baru dari segalanya. Bapak Widagdo berjalan mendekat dan merangkul bahu putrinya, memberikan kekuatan tambahan yang sangat ia butuhkan. Besok, identitas Anissa yang lama akan mati, dan seorang wanita baru dengan kekuatan tak terbatas akan lahir untuk menuntut keadilan. 3 bulan telah berlalu sejak malam yang menghancurkan itu. Di sebuah gedung perkantoran mewah di pusat kota, Anissa berdiri di depan cermin besar dengan penampilan yang sangat berbeda. Tidak ada lagi daster kusam atau rambut berantakan. Kini ia mengenakan setelan jas kerja berwarna biru tua yang sangat elegan. Bapak Widagdo telah memberikan pelatihan intensif kepada Anissa mengenai strategi bisnis, manajemen emosi, dan cara menghadapi lawan bicara dengan tenang namun mematikan. Anissa kini telah siap menduduki posisi sebagai direktur utama di salah satu anak perusahaan ayahnya yang bergerak di bidang investasi properti. Bapak Widagdo memberikan nama baru dalam dunia bisnis untuk putrinya guna menyembunyikan identitasnya sementara waktu. Anissa kini dikenal sebagai Nyonya An dari grup Widagdo. Tugas pertamanya bukan sekadar menjalankan perusahaan, melainkan menjadi ujung tombak untuk menjerat keluarga Donald ke dalam lubang kehancuran yang mereka gali sendiri. Anissa belajar dengan sangat cepat. Ia menelan semua materi hukum dan keuangan dengan haus akan pembalasan. Di dalam hatinya, hanya ada satu nama yang memberinya kekuatan untuk terus belajar tanpa lelah, yaitu Arjuna. Sementara itu, di kediaman Donald, situasi mulai memanas namun bukan karena penyesalan. Bisnis konstruksi milik Donald mulai mengalami kemunduran besar setelah beberapa proyek penting dibatalkan secara sepihak oleh para investor. Ibu Helena mulai panik karena gaya hidup mewahnya dan Viola tidak bisa dikurangi. Mereka tidak menyadari bahwa semua pembatalan proyek itu adalah ulah dari grup Widagdo yang secara perlahan menutup semua keran pendapatan keluarga Donald. Suman, sang manajer di perusahaan Donald, berusaha meyakinkan Donald untuk mencari investor baru yang sangat kaya yang kabarnya sedang mencari mitra di kota mereka. Suman melaporkan bahwa ada sebuah perusahaan investasi raksasa yang bersedia memberikan suntikan dana segar senilai miliaran rupiah, asalkan Donald berani memberikan jaminan berupa seluruh aset rumah dan tanah yang mereka tempati saat ini. Donald yang sedang terdesak karena utang perusahaan yang menumpuk mulai tergiur dengan tawaran tersebut. Ibu Helena dan Viola terus mendesak Donald untuk segera menandatangani dokumen tersebut agar mereka bisa kembali berpesta dan pamer kekayaan. Mereka benar-benar buta oleh keserakahan dan tidak melakukan pemeriksaan latar belakang terhadap perusahaan investasi tersebut. Anissa yang memantau setiap pergerakan mereka dari ruang kerjanya hanya tersenyum dingin. Ia tahu bahwa Suman sebenarnya sedang bermain dua kaki. Suman juga berencana untuk menggelapkan sebagian dana investasi tersebut untuk melarikan diri bersama selingkuhannya setelah keluarga Donald hancur. Anissa membiarkan hal itu terjadi karena ia ingin pengkhianatan di dalam keluarga itu terkuak dengan sendirinya. Ia ingin Donald merasakan sakitnya dikhianati oleh orang kepercayaan yang selama ini ia bela mati-matian di depan Anissa. Suatu sore, Anissa mengirimkan utusannya untuk mengundang Donald dan timnya melakukan presentasi di kantor pusat.
Ini adalah langkah pertama untuk menunjukkan kekuasaan secara perlahan. Donald datang dengan penuh harapan, tanpa menyadari bahwa gedung yang ia masuki adalah milik ayah dari istri yang ia usir. Anissa sengaja tidak menemui mereka secara langsung, melainkan melalui asistennya yang sangat tegas. Hal ini membuat Donald merasa kecil dan rendah diri di hadapan kemegahan grup Widagdo. Di rumah, kondisi Arjuna semakin memprihatinkan. Viola sering membentak Arjuna jika anak itu menangis memanggil ibunya. Ibu Helena bahkan sering mengancam akan memberikan Arjuna ke panti asuhan jika ia tidak mau diam. Mereka hanya peduli pada uang warisan yang sulit cair, karena ternyata dokumen yang mereka pegang memerlukan tanda tangan basah dari Anissa yang keberadaannya tidak mereka ketahui. Mereka mengira Anissa sudah mati atau menjadi gelandang di kota lain. Padahal Anissa sedang berada di puncak kekuasaan yang bisa menghancurkan mereka dalam sekejap mata. Anissa mendapatkan informasi tentang kondisi Arjuna dari Bei Sum, pembantu di rumah itu yang masih setia mengirimkan pesan rahasia kepadanya. Hati Anissa teriris mendengar penderitaan anaknya, namun ia menahan diri untuk tidak bertindak gegabah. Bapak Widagdo mengingatkan bahwa jika ia datang sekarang tanpa persiapan hukum yang matang, keluarga Donald bisa menggunakan posisi mereka sebagai wali sah untuk menjauhkan Arjuna selamanya. Anissa harus menunggu hingga keluarga itu benar-benar jatuh miskin dan tidak memiliki kekuatan hukum lagi. Malam harinya, Anissa duduk bersama Bapak Widagdo di ruang kerja pribadi mereka. Mereka memeriksa dokumen kontrak yang akan diberikan kepada Donald esok hari. Kontrak itu berisi klausul-klausul jebakan yang akan membuat Donald kehilangan segalanya jika gagal memenuhi target dalam waktu 3 bulan. Anissa menandatangani dokumen tersebut dengan tangan yang stabil. Ia tidak lagi merasakan getaran ketakutan. Baginya, keadilan bukan hanya tentang mendapatkan Arjuna kembali, tetapi juga tentang memberikan pelajaran berharga kepada orang-orang yang menganggap kemiskinan sebagai aib yang pantas diinjak-injak. Anissa menatap foto Arjuna yang ia ambil secara diam-diam melalui bantuan asistennya. Ia mencium foto itu dan berjanji bahwa dalam waktu dekat, Arjuna akan tidur di ranjang yang hangat tanpa ada suara bentakan lagi. Kekuatan Anissa kini bukan berasal dari kemarahan yang meledak-ledak, melainkan dari ketenangan seorang pemangsa yang sedang menunggu mangsanya masuk ke dalam perangkap. Ia siap menunjukkan kepada dunia bahwa serapat-rapatnya menutup bangkai. Bau busuk pengkhianatan keluarga Donald akan tercium juga. Suasana di ruang rapat grup Widagdo terasa begitu dingin dan formal saat Donald, Ibu Helena, dan Suman duduk menanti kehadiran pimpinan perusahaan. Donald berkali-kali membenahi letak dasinya dengan tangan yang sedikit gemetar, sementara Ibu Helena terus memoles lipstik merah menyalanya agar terlihat seperti sosialita kelas atas di depan calon mitra bisnisnya. Mereka tidak menyadari bahwa di balik kaca satu arah yang memisahkan ruangan itu, Anissa sedang berdiri menatap mereka dengan tatapan tajam dan penuh penghinaan. Anissa melihat bagaimana mereka masih bisa tertawa kecil meremehkan interior kantor ini, tanpa menyadari bahwa mereka sedang berada di dalam sarang macan. Anissa memutuskan untuk tidak muncul secara langsung hari ini. Ia menugaskan Bapak Widagdo untuk mengirimkan seorang perwakilan senior bernama Pak Handaka untuk menemui mereka. Saat pintu terbuka, Donald segera berdiri dan membungkuk hormat. Sebuah pemandangan yang sangat kontras dengan caranya memperlakukan Anissa dulu. Pak Handaka meletakkan sebuah map tebal di atas meja marmer yang dingin. Ia menjelaskan bahwa grup Widagdo tertarik untuk menyelamatkan perusahaan konstruksi Donald dengan suntikan dana segar sebesar 10 miliar rupiah. Namun dengan syarat yang sangat spesifik mengenai jaminan aset pribadi. Suman, sang manajer yang merasa paling ahli dalam urusan kontrak, segera memeriksa dokumen tersebut. Matanya berbinar saat melihat angka nol yang berderet banyak, namun ia sengaja melewatkan beberapa poin penting tentang pengambil alihan hak asuh dan aset wali jika terjadi wan prestasi. Suman sebenarnya menyadari ada yang aneh, namun karena ia sudah memiliki rencana rahasia dengan Viola untuk mencuri sebagian dana tersebut, ia justru mendesak Donald untuk segera setuju. Suman meyakinkan Donald bahwa ini adalah satu-satunya jalan agar rumah mereka tidak disita oleh bank lain yang sudah mulai memberikan peringatan keras. Ibu Helena yang sudah tidak sabar ingin segera membeli tas mewah keluaran terbaru ikut menimpali. Ia mengatakan kepada Donald bahwa kesempatan tidak datang dua kali dan mereka harus bergerak cepat sebelum perusahaan lain mengambil tawaran ini.
Donald yang memang sudah kehilangan akal sehat karena tekanan utang akhirnya mengambil pulpen emasnya. Dengan tangan yang mantap, ia menandatangani kontrak tersebut, tanpa tahu bahwa setiap goresan tintanya adalah paku terakhir untuk peti mati kejayaan keluarganya. Ia merasa sangat hebat karena berhasil mendapatkan kepercayaan dari grup bisnis raksasa seperti milik Bapak Widagdo. Setelah penandatanganan selesai, Ibu Helena sempat bertanya dengan nada sombong kepada Pak Handaka mengenai siapa sebenarnya direktur utama perusahaan ini, karena ia ingin memberikan bingkisan sebagai tanda perkenalan. Pak Handaka hanya tersenyum tipis dan menjawab bahwa pimpinan mereka adalah seseorang yang sangat mengenal keluarga Donald dengan baik, dan akan segera menemui mereka di waktu yang paling tepat. Jawaban misterius itu membuat Ibu Helena merasa bangga. Ia mengira bahwa mereka adalah keluarga yang sangat dihormati sehingga pimpinan perusahaan besar pun mengenal reputasi mereka. Di sisi lain, Anissa yang mendengar percakapan itu melalui pengeras suara di ruang kontrol merasa ingin tertawa sekaligus muak. Ia melihat betapa dangkalnya pemikiran orang-orang yang dulu membuangnya ke jalanan. Setelah rombongan Donald pergi, Anissa keluar dari persembunyiannya dan masuk ke ruang rapat yang sudah kosong. Ia menyentuh kursi yang tadi diduduki oleh Donald, merasakan sisa energi kepalsuan di sana. Anissa tahu bahwa dana 10 miliar itu akan segera cair ke rekening perusahaan Donald. Namun ia juga sudah mengatur agar dana tersebut hanya bisa digunakan untuk proyek-proyek yang sudah ia sabotase dari belakang. Malam itu, keluarga Donald merayakan keberhasilan mereka dengan makan malam mewah di sebuah restoran bintang 5. Viola datang dengan gaun baru yang sangat mahal, hasil dari uang muka yang ia minta secara paksa kepada Donald dari dana investasi yang baru cair. Mereka makan dengan lahap, sementara di rumah, Arjuna hanya diberi makan nasi putih dan garam oleh pembantu baru yang disewa Ibu Helena, karena Beisum sedang sengaja disingkirkan agar tidak bisa memata-matai mereka. Mereka sama sekali tidak memikirkan nasib anak kecil itu, yang bagi mereka hanyalah sebuah beban jika bukan karena harta warisannya. Anissa yang mendapatkan laporan dari tim intelijen ayahnya tentang perayaan keluarga Donald merasa amarahnya kembali memuncak. Ia segera menelepon Pak Widagdo dan meminta izin untuk mulai melakukan serangan tahap kedua. Ia tidak ingin menunggu 3 bulan. Ia ingin membuat mereka merasa sangat tinggi sebelum menjatuhkan mereka sekeras mungkin. Anissa mulai menyusun rencana untuk mengadu domba Suman dan Viola agar rahasia mereka terbongkar lebih cepat. Ia tahu bahwa pengkhianatan paling menyakitkan adalah yang datang dari orang yang paling kita percaya. Keesokan harinya, Anissa mengirimkan sebuah paket tanpa nama ke kantor Donald yang berisi bukti-bukti pengeluaran fiktif yang dilakukan oleh Suman. Ia ingin melihat bagaimana Donald bereaksi saat mengetahui bahwa orang kepercayaannya telah menggerogoti perusahaannya sendiri. Di saat yang sama, Anissa juga mengirimkan pesan singkat ke ponsel Viola yang berisi ancaman bahwa hubungan gelapnya dengan Suman akan segera diketahui oleh seluruh keluarga. Anissa duduk di meja kerjanya dengan tenang, menikmati awal dari kehancuran mental yang ia bangun untuk para antagonis tersebut. Bapak Widagdo masuk ke ruangan Anissa dan memberikan sebuah laporan hukum baru. Ternyata, pengacara mereka telah berhasil menemukan celah untuk mengambil kembali hak asuh Arjuna tanpa harus menunggu proses kebangkrutan selesai. Namun Anissa menolak. Ia ingin mengambil Arjuna tepat di saat keluarga Donald tidak memiliki 1 sen pun untuk menyewa pengacara atau sekadar membeli makanan. Ia ingin Arjuna melihat bahwa ibunya kembali sebagai pahlawan yang meruntuhkan istana kegelapan tempat ia selama ini dikurung. Persiapan untuk babak selanjutnya sudah matang, dan Anissa tidak akan menunjukkan belas kasihan sedikit pun. Kekacauan mulai merayap di kantor Donald saat ia menerima paket misterius yang dikirimkan oleh Anissa. Di dalam ruang kerjanya yang luas, Donald membanting tumpukan kertas laporan pengeluaran fiktif yang dilakukan oleh Suman. Wajahnya merah pada menahan amarah karena ternyata selama ini Suman, manajer yang ia anggap sebagai saudara sendiri, telah mencuri uang perusahaan sedikit demi sedikit untuk kepentingan pribadi. Donald tidak menyadari bahwa pengungkapan ini adalah bagian dari skenario Anissa untuk memutus kaki-kaki penopang kekuasaannya. Ia merasa dikhianati di saat perusahaannya baru saja mendapatkan harapan baru dari grup Widagdo. Di saat yang bersamaan, Viola masuk ke ruangan Donald dengan wajah pucat setelah menerima pesan ancaman tentang hubungan gelapnya. Namun, bukannya mendapatkan perlindungan, ia justru melihat Donald sedang mengamuk kepada Suman. Pertengkaran hebat pecah di lantai atas kantor tersebut.
Donald menuduh Suman sebagai pencuri, sementara Suman yang merasa terdesak mulai menyerang balik dengan menghina ketidakmampuan Donald dalam mengelola bisnis tanpa bantuan orang lain. Suman bahkan secara tidak sengaja keceplosan mengenai keterlibatan Viola dalam beberapa transaksi ilegal, yang membuat Donald semakin syok dan tidak percaya pada keluarganya sendiri. Anissa yang memantau situasi melalui penyadap suara yang dipasang oleh tim ayahnya merasa puas. Ia melihat bagaimana keserakahan telah menghancurkan loyalitas di antara para antagonis tersebut. Serapat-rapatnya mereka menutup bangkai kejahatan mereka. Bau busuk itu kini mulai tercium oleh satu sama lain. Anissa tahu bahwa ketika mereka mulai saling curiga, fokus mereka terhadap bisnis akan hilang sepenuhnya. Ini adalah momen yang tepat bagi Anissa untuk menekan tombol sabotase pada proyek-proyek konstruksi yang sedang dikerjakan oleh Donald menggunakan dana dari ayahnya. Ibu Helena yang mendengar keributan itu mencoba menengahi. Namun ia justru lebih fokus pada bagaimana caranya agar uang bulanan pribadinya tidak terganggu. Ia tidak peduli siapa yang salah atau benar. Yang penting baginya adalah martabat keluarga di mata sosialita tetap terjaga. Ibu Helena bahkan menyarankan Donald untuk menutupi kasus Suman agar tidak menjadi skandal yang bisa membatalkan kontrak dengan grup Widagdo. Ketamakan Ibu Helena membuat Donald semakin terjepit antara harga diri dan kebutuhan akan uang. Mereka tidak tahu bahwa setiap keputusan yang mereka ambil sedang diawasi oleh mata dingin Anissa dari kejauhan. Anissa memutuskan untuk muncul sedikit lebih berani. Ia mengirimkan undangan pertemuan teknis lapangan di salah satu lokasi proyek ruko yang menjadi jaminan. Ia meminta Donald hadir tanpa asisten atau manajer. Donald yang sedang dalam kondisi mental yang rapuh menyanggupi hal itu, berharap bisa mendapatkan simpati dari pimpinan grup Widagdo. Ia mengenakan setelan terbaiknya, mencoba menutupi kegelisahan hatinya. Ia berharap pertemuan ini bisa menjadi titik balik untuk memperbaiki hubungan internal keluarganya yang mulai retak. Hari pertemuan tiba di lokasi ruko yang sangat megah, tempat di mana Anissa dulu pertama kali ditemukan oleh Bapak Widagdo. Anissa berdiri membelakangi pintu masuk, menatap struktur bangunan yang berdiri kokoh. Saat Donald melangkah masuk, ia merasakan aura wibawa yang sangat kuat dari wanita yang berdiri di depannya. Anissa tidak langsung berbalik. Ia membiarkan Donald menunggu selama beberapa menit dalam keheningan yang mencekam. Suara langkah sepatu hak tinggi Anissa saat ia berbalik perlahan membuat jantung Donald berdegup kencang tanpa alasan yang jelas. Donald hampir terjatuh saat melihat wajah wanita di depannya. Meskipun mengenakan kacamata hitam besar dan riasan yang sangat elegan, ia mengenali garis wajah itu. Namun, ia segera menepis pikiran tersebut karena menganggap tidak mungkin Anissa yang miskin dan kucel bisa menjadi direktur utama di perusahaan sebesar ini. Anissa tersenyum tipis, sebuah senyuman yang tidak mencapai matanya. Ia menyapa Donald dengan suara yang rendah namun penuh otoritas, menyebutkan bahwa ada masalah serius dengan struktur pondasi proyek yang sedang dikerjakan Donald, yang bisa membatalkan seluruh pendanaan. Donald gagap dalam menjawab. Ia mencoba memberikan alasan-alasan klise yang biasanya ia gunakan untuk menipu klien kecil. Namun, Anissa memotong pembicaraannya dengan data-data teknis yang sangat akurat, membuktikan bahwa perusahaan Donald telah melakukan korupsi bahan bangunan. Anissa menatap tajam ke arah Donald, membuat pria itu merasa seperti sedang diadili. Di saat itulah, Anissa sengaja menjatuhkan sebuah sapu tangan yang memiliki inisial nama mereka berdua saat masih menikah dulu. Donald terpaku melihat sapu tangan itu. Matanya membelalak penuh tanda tanya. Anissa tidak memberikan penjelasan apapun. Ia hanya memberikan waktu 1 minggu kepada Donald untuk memperbaiki semua kesalahan atau seluruh aset jaminannya akan disita seketika. Setelah memberikan peringatan keras, Anissa melangkah pergi menuju mobil mewahnya yang sudah menunggu. Ia membiarkan Donald berdiri mematung di tengah debu proyek. Dengan pikiran yang mulai kacau memikirkan kemiripan wanita itu dengan istrinya yang telah ia usir. Rasa takut mulai menjalar di punggung Donald. Sebuah firasat buruk bahwa badai yang jauh lebih besar akan segera menghancurkan hidupnya. Di rumah, kondisi Arjuna semakin terisolasi. Namun, Anissa sudah menugaskan Bei Sum untuk mulai memberikan vitamin dan makanan bergizi secara diam-diam melalui jendela kamar. Anissa berbisik melalui telepon kepada Bei Sum bahwa waktu mereka hampir tiba.
Ia meminta Bae Sum untuk segera mengemasi barang-barang penting Arjuna dan bersiap untuk pergi kapan saja. Anissa kembali ke kantornya dengan tekad yang semakin bulat. Ia akan menghancurkan Donald melalui ketakutan batinnya terlebih dahulu sebelum menghancurkannya secara finansial. Persiapan untuk penggerebekan hukum sudah dimulai, dan kali ini tidak akan ada lubang untuk melarikan diri. Ketakutan mulai menyebar di hati Donald seperti racun yang melumpuhkan. Sepulangnya dari lokasi ruko, ia terus terbayang wajah direktur utama grup Widagdo yang begitu mirip dengan Anissa. Namun, Ibu Helena segera membuyarkan lamunannya dengan tuntutan baru. Ibu Helena memaksa Donald untuk mencairkan sisa dana investasi guna membayar utang kartu kredit Viola yang membengkak akibat gaya hidup foya-foya. Donald mencoba menolak dengan alasan bahwa perusahaan sedang dalam pengawasan ketat. Namun Ibu Helena justru mengamuk dan menuduh Donald sebagai anak durhaka yang membiarkan keluarganya menderita. Anissa yang memantau perdebatan itu melalui laporan mata-matanya merasa muak sekaligus puas. Ia melihat bagaimana keluarga itu mulai saling memangsa demi kepingan uang yang sebenarnya adalah umpan darinya. Di saat yang bersamaan, Suman yang merasa terpojok karena rahasianya mulai diketahui Donald, diam-diam mulai memindahkan beberapa aset perusahaan ke rekening pribadinya. Suman berencana melarikan diri keluar kota bersama Viola, mengkhianati Donald yang selama ini telah melindunginya. Pengkhianatan di dalam keluarga itu kini telah mencapai puncaknya, persis seperti bangkai yang baunya tidak bisa lagi ditutupi oleh parfum kemewahan. Anissa memutuskan untuk mempercepat langkah hukumnya. Ia memanggil pengacara terbaik Bapak Widagdo untuk mengajukan gugatan sengketa aset dan hak asuh anak secara mendadak. Anissa memiliki bukti kuat bahwa keluarga Donald menahan Arjuna hanya untuk menguasai dana warisan dari kakek pihak Anissa. Bukti ini berupa dokumen perbankan yang menunjukkan adanya usaha pencairan dana ilegal oleh Ibu Helena menggunakan tanda tangan palsu Anissa. Dengan dokumen ini, Anissa bisa menjerat Ibu Helena ke penjara kapan saja ia mau. Namun ia lebih memilih untuk menghancurkan mental wanita tua itu terlebih dahulu. Malam itu, Anissa tidak bisa tidur karena merindukan Arjuna. Ia memutuskan untuk pergi ke dekat rumah Donald dengan mobil yang berkaca gelap. Dari kejauhan, ia melihat kamar Arjuna yang lampunya masih menyala. Hati Anissa teriris membayangkan betapa kesepiannya anak itu di tengah keluarga yang penuh kebencian. Ia menelepon Bae Sum dan mendapatkan kabar bahwa Arjuna sedang demam tinggi namun Ibu Helena melarang memanggil dokter, karena tidak ingin mengeluarkan uang. Kemarahan Anissa meledak seketika. Ia hampir saja turun dari mobil untuk mendobrak gerbang itu, namun ia segera ditenangkan oleh asistennya. Anissa menyadari bahwa jika ia bertindak gegabah sekarang, keluarga Donald bisa menghilangkan bukti atau menyembunyikan Arjuna. Ia harus tetap tenang dan mengikuti rencana besar yang disusun oleh Bapak Widagdo. Keesokan paginya, Anissa mengirimkan tim audit independen ke kantor Donald tanpa pemberitahuan sebelumnya. Donald yang baru saja tiba di kantor sangat terkejut melihat sekelompok orang berseragam resmi sedang menyegel ruang arsip dan mengambil alih komputer utama. Ini adalah bagian dari klausul kontrak yang telah ditandatangani Donald, di mana grup Widagdo berhak melakukan audit sewaktu-waktu jika ditemukan indikasi penyimpangan. Suman panik bukan main saat melihat para auditor mulai memeriksa data keuangan yang telah ia manipulasi. Ia mencoba melarikan diri melalui pintu belakang. Namun beberapa orang berbadan tegap suruhan Bapak Widagdo sudah berjaga di sana. Suman ditangkap dan dibawa ke sebuah ruangan untuk diinterogasi secara internal. Di bawah tekanan, Suman yang pengecut itu akhirnya membongkar semua kejahatannya, termasuk perselingkuhannya dengan Viola dan bagaimana mereka bekerja sama untuk menipu Donald. Ia bahkan memberikan bukti rekaman suara saat Ibu Helena memerintahkannya untuk mengusir Anissa secara kasar. Donald yang mendengar pengakuan itu dari balik pintu ruangan merasa seolah dunia berhenti berputar. Ia menyadari bahwa selama ini ia telah membela orang-orang yang justru menikamnya dari belakang, dan telah membuang wanita yang benar-benar mencintainya. Donald jatuh terduduk di lantai kantornya, menangis menyesali kebodohannya. Namun, penyesalan Donald sudah terlambat. Para auditor menemukan bahwa seluruh dana investasi dari grup Widagdo telah habis digunakan untuk kepentingan pribadi keluarga, yang berarti Donald telah melakukan pelanggaran kontrak berat. Di saat Donald sedang terpuruk, sebuah surat resmi dari pengadilan datang ke rumahnya.
Surat itu berisi panggilan sidang darurat mengenai hak asuh Arjuna dan perintah sita jaminan atas seluruh aset rumah tinggal mereka. Ibu Helena yang membaca surat itu langsung pingsan, sementara Viola berteriak histeris karena ketakutan. Mereka yang dulu begitu congkak kini mulai merasakan bayangan kemiskinan yang nyata di depan mata. Mereka tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan karena semua akses keuangan mereka telah dibekukan secara hukum oleh tim Anissa. Anissa berdiri di kantornya, menatap surat kabar yang memuat berita tentang kejatuhan perusahaan konstruksi milik Donald. Ia tidak merasakan kegembiraan yang meluap-luap, melainkan sebuah kelegaan yang tenang. Ia tahu bahwa sebentar lagi ia akan bisa memeluk Arjuna kembali tanpa ada gangguan. Bapak Widagdo masuk ruangan dan memberikan kabar bahwa polisi akan segera bergerak untuk menahan Suman atas dasar penggelapan dana. Anissa mengangguk kecil. Ia bersiap untuk memberikan kejutan terakhir bagi keluarga Donald pada hari persidangan nanti. Persiapan untuk menjemput Arjuna sudah dilakukan secara mendetail. Anissa sudah menyiapkan kamar yang sangat indah dan penuh mainan untuk anaknya di rumah Bapak Widagdo. Ia juga sudah menyewa dokter pribadi untuk langsung memeriksa kesehatan Arjuna begitu anak itu keluar dari rumah neraka tersebut. Anissa ingin memastikan bahwa begitu Arjuna kembali ke pelukannya, tidak akan ada satupun kenangan buruk yang tersisa. Waktu pembalasan yang sesungguhnya sudah di depan mata, dan Anissa tidak akan membiarkan satupun antagonis lepas dari jeratan hukum yang telah ia susun dengan rapi. Hari yang telah lama dinanti akhirnya tiba. Suasana di pengadilan agama dan negeri terasa sangat tegang. Donald datang dengan setelan jas yang tampak mulai kusam dan wajah yang terlihat jauh lebih tua dari usia aslinya. Di sampingnya, Ibu Helena terus menunduk, mencoba menyembunyikan wajahnya dari kejaran wartawan yang mulai mengendus skandal kejatuhan keluarga mereka. Viola pun tampak tidak lagi bersemangat. Tidak ada lagi perhiasan mewah yang melekat di tubuhnya, karena sebagian besar telah digadaikan untuk membayar pengacara yang kualitasnya seadanya. Mereka duduk di bangku tergugat dengan kegelisahan yang memuncak, menanti siapa sosok yang telah menghancurkan hidup mereka dalam waktu singkat. Pintu ruang sidang terbuka lebar, dan suasana seketika menjadi sunyi. Anissa melangkah masuk dengan anggun, mengenakan pakaian formal berwarna putih tulang yang melambangkan kemurnian dan kemenangan. Di belakangnya, Bapak Widagdo berjalan dengan wibawa seorang raja bisnis, didampingi oleh tim pengacara papan atas yang dipimpin oleh Pak Handaka. Saat Anissa duduk di kursi penggugat dan melepaskan kacamata hitamnya, Donald tersentak hebat. Ia hampir berteriak menyebut nama Anissa, namun suaranya tertahan di tenggorokan. Ibu Helena dan Viola membelalakan mata, tidak percaya bahwa wanita yang dulu mereka usir seperti binatang kini menjadi sosok yang begitu berkuasa. Sidang dimulai dengan pembacaan gugatan hak asuh anak dan pengembalian aset wali. Pak Handaka dengan sangat lugas memaparkan bukti-bukti kekejaman keluarga Donald terhadap Arjuna. Ia memutar rekaman video tersembunyi yang menunjukkan bagaimana Arjuna dibiarkan menangis kelaparan di dalam kamar yang terkunci, sementara keluarga Donald berpesta di ruang tengah. Hakim tampak mengernyitkan dahi melihat bukti-bukti tersebut. Anissa berusaha sekuat tenaga untuk tidak menangis saat melihat wajah anaknya yang menderita di layar monitor. Ia mengepalkan tangannya di bawah meja, menyalurkan kemarahan menjadi kekuatan hukum. Donald mencoba membela diri dengan mengatakan bahwa ia adalah ayah kandung yang sah. Namun Pak Handaka segera mematahkan argumen itu dengan menunjukkan bukti manipulasi dana warisan. Terungkap di depan majelis hakim bahwa Ibu Helena telah memalsukan tanda tangan Anissa untuk mencairkan dana asuransi pendidikan Arjuna guna membayar utang judi online yang dilakukan oleh Viola dan Suman. Fakta ini membuat suasana sidang riuh. Ibu Helena gemetar hebat. Ia menyadari bahwa tindakannya bukan lagi sekadar masalah keluarga, melainkan tindak pidana pemalsuan dokumen negara yang berisiko penjara. Di tengah persidangan, Donald berdiri dan mencoba mendekati Anissa, memohon belas kasihan dengan alasan bahwa mereka pernah saling mencintai. Namun, Anissa tetap menatap lurus ke arah hakim tanpa menoleh sedikit pun ke arah mantan suaminya. Ia berkata dengan nada bicara yang jernih namun sedingin es bahwa cinta telah mati di malam ia diusir saat hujan deras. Anissa menegaskan bahwa ia tidak menuntut harta, karena ia sudah memilikinya lebih dari cukup. Ia hanya menuntut keadilan bagi harga dirinya dan keselamatan masa depan anaknya. Pernyataan itu membuat Donald tertunduk malu,
menyadari betapa rendahnya ia di mata wanita yang dulu ia remehkan. Pihak tergugat semakin terpojok saat Pahandaka menghadirkan saksi kunci, yaitu Suman yang dibawa dengan pengawalan polisi. Suman, yang ingin mendapatkan keringanan hukuman, membongkar semua rencana jahat yang disusun bersama Viola. Ia mengakui bahwa semua fitnah tentang perselingkuhan Anissa adalah karangannya agar Donald mengusir Anissa, sehingga Suman bisa lebih leluasa menguras harta keluarga tersebut. Viola berteriak menyangkal, namun Suman memberikan bukti pesan singkat dan mutasi rekening yang tidak bisa dibantah. Pengkhianatan di antara para antagonis itu kini terpampang nyata di depan mata semua orang. Hakim akhirnya mengetuk palu untuk keputusan sela yang sangat krusial. Hak asuh sementara Arjuna jatuh sepenuhnya ke tangan Anissa, dan perintah pengosongan rumah tinggal keluarga Donald dalam waktu 24 jam karena aset tersebut telah beralih kepemilikannya ke grup Widagdo sebagai kompensasi kerugian investasi. Ibu Helena langsung jatuh pingsan di kursi ruang sidang, sementara Viola hanya bisa menangis sesenggukan meratapi nasibnya yang akan menjadi gelandangan. Donald terpaku, ia kehilangan segalanya dalam satu hari: istri, anak, harta, dan harga diri. Setelah sidang ditutup, Anissa berjalan keluar tanpa mempedulikan teriakan permohonan maaf dari Donald. Ia segera masuk ke mobil bersama Bapak Widagdo menuju rumah lama Donald untuk menjemput Arjuna secara resmi dengan pengawalan petugas pengadilan. Anissa merasa jantungnya berdebar kencang. Kali ini bukan karena takut, melainkan karena rindu yang akan segera tuntas. Ia tidak ingin lagi melihat ke belakang. Baginya, pengadilan hari ini adalah pintu gerbang menuju kehidupan baru yang selama ini ia impikan bersama buah hatinya. Sesampainya di depan gerbang rumah yang kini sudah ditempeli stiker penyitaan, Anissa melihat Arjuna berdiri di balik pagar didampingi oleh Bei Sum yang sudah menyiapkan tas kecilnya. Saat gerbang dibuka, Arjuna berlari kencang sambil berteriak memanggil ibunya. Anissa berlutut dan memeluk anaknya dengan sangat erat, menumpahkan semua rindu yang selama ini tertahan. Ia membisikkan janji bahwa tidak akan ada lagi yang bisa memisahkan mereka. Di sisi lain, petugas mulai mengeluarkan barang-barang milik Ibu Helena dan Viola ke trotoar, sebuah pemandangan yang sangat kontras dengan kemegahan yang mereka pamerkan dulu. Anissa membawa Arjuna masuk ke dalam mobil mewahnya, meninggalkan rumah yang penuh kenangan pahit itu tanpa sedikit pun niat untuk menoleh kembali. Di dalam mobil, Arjuna tampak takjub melihat kemewahan yang kini mengelilingi ibunya. Anissa hanya tersenyum dan mencium kening anaknya dengan penuh kasih. Ia tahu bahwa meskipun musuhnya sudah mulai jatuh, pembalasan yang sesungguhnya baru akan dimulai saat mereka merasakan hidup di titik paling bawah, seperti yang pernah ia rasakan dulu di bawah ruko ayahnya. 24 jam setelah putusan pengadilan, pemandangan di depan rumah yang dulu sangat megah itu tampak sangat memprihatinkan. Donald, Ibu Helena, dan Viola berdiri di trotoar di samping tumpukan kardus dan koper yang berantakan. Petugas penyita aset telah mengunci gerbang besar tersebut dan memasang garis pembatas. Warga sekitar yang dulu sering mereka remehkan kini berkumpul di seberang jalan, berbisik-bisik sambil menunjuk-nunjuk ke arah keluarga yang kini kehilangan segalanya tersebut. Tidak ada satupun teman sosialita Ibu Helena yang datang membantu. Mereka semua menghilang tepat saat berita kebangkrutan keluarga ini muncul di media massa. Ibu Helena terus meratapi nasibnya sambil duduk di atas salah satu koper besarnya. Ia tidak menyangka bahwa hari tua yang ia bayangkan akan penuh dengan kemewahan justru berakhir di pinggir jalan. Ia menyalahkan Donald karena dianggap tidak becus menjaga perusahaan, sementara Viola sibuk merutuki Suman yang telah menjebaknya. Pertengkaran demi pertengkaran pecah di antara mereka sendiri di bawah terik matahari. Mereka tidak lagi memiliki tujuan karena semua rekening bank telah dibekukan dan aset-aset berharga telah disita untuk menutup kerugian negara dan perusahaan Bapak Widagdo. Donald mencoba menghubungi beberapa rekan bisnisnya untuk meminjam tempat tinggal sementara, namun tidak ada satupun yang mengangkat teleponnya. Ia menyadari bahwa selama ini ia hanya dikelilingi oleh orang-orang yang mendekat karena uangnya. Di saat tersulit ini, orang yang dulu ia usir dan ia anggap tidak berguna justru adalah satu-satunya orang yang tulus mencintainya. Penyesalan itu datang menghantam dadanya seperti godam yang sangat berat. Namun ia tahu bahwa Anissa yang sekarang bukanlah Anissa yang dulu bisa ia permainkan dengan air mata palsu. Di rumah besar milik Bapak Widagdo, suasana sangat kontras.
Arjuna sedang tertawa riang sambil bermain di taman yang luas bersama dokter pribadi yang memastikan kesehatannya pulih dengan cepat. Anissa memperhatikan anaknya dari balkon lantai atas dengan perasaan lega. Namun, Anissa belum selesai. Ia meminta manajer hukumnya untuk memastikan bahwa laporan pidana terhadap Ibu Helena mengenai pemalsuan dokumen tetap berjalan. Ia ingin mereka tidak hanya jatuh miskin, tetapi juga merasakan dinginnya dinding penjara agar mereka mengerti bahwa hukum tidak bisa dibeli dengan kesombongan. Anissa memutuskan untuk mengunjungi rumah lamanya sekali lagi, bukan untuk masuk, melainkan untuk melihat musuh-musuhnya dari kejauhan. Ia duduk di dalam mobil mewahnya yang terparkir di seberang jalan. Ia melihat Ibu Helena yang mulai kepanasan dan Viola yang tampak sangat kusam tanpa riasan mahal. Anissa menginstruksikan asistennya untuk membawakan 3 bungkus nasi rames dan botol air mineral kepada mereka. Saat asisten itu memberikan makanan tersebut, ia mengatakan bahwa itu adalah sedekah dari Nyonya Ann. Donald yang menerima makanan itu tertegun melihat mobil mewah yang terparkir tidak jauh dari sana. Ia melihat kaca mobil yang perlahan turun, memperlihatkan mata Anissa yang tertutup kacamata hitam. Donald berlari mendekati mobil tersebut, memukul-mukul kaca sambil memohon ampun. Ia berteriak bahwa ia sangat merindukan Arjuna dan ingin memperbaiki semuanya. Namun, Anissa hanya menatapnya dengan dingin. Tidak ada kebencian yang meledak-ledak. Hanya ada kekosongan yang menandakan bahwa Donald sudah tidak lagi memiliki tempat di dalam hati dan hidupnya. Anissa menurunkan sedikit kacamatanya dan berkata dengan nada yang sangat tenang namun menusuk. Ia mengingatkan Donald tentang malam di mana ia memohon hal yang sama di bawah hujan deras. Namun Donald justru menutup pintu rumah itu rapat-rapat. Anissa menegaskan bahwa maaf mungkin bisa ia berikan suatu saat nanti sebagai sesama manusia, tetapi untuk kembali bersama adalah hal yang mustahil. Baginya, Donald sudah mati sejak malam pengusiran itu. Mobil pun melaju pergi meninggalkan Donald yang tersungkur di tengah jalan, meratapi nasibnya yang kini menjadi gelandangan di kotanya sendiri. Viola mencoba merebut nasi bungkus itu karena sudah sangat lapar. Namun Ibu Helena justru membuangnya ke tanah karena merasa harga dirinya terhina. Namun, hanya beberapa menit kemudian, saat perutnya mulai terasa sakit karena lapar yang melilit, Ibu Helena terpaksa memungut kembali nasi yang masih terbungkus itu dengan tangan gemetar. Disitulah ia benar-benar sadar bahwa ia telah jatuh ke titik terendah. Keangkuhannya runtuh di depan rasa lapar yang nyata. Mereka kini harus mencari tempat berteduh sementara di sebuah kontrakan sempit di pinggiran kota yang sangat kumuh. Keesokan harinya, kepolisian datang ke kontrakan sempit mereka untuk menjemput Ibu Helena. Surat penangkapan atas kasus pemalsuan dokumen dan penipuan asuransi sudah diterbitkan. Tangisan histeris Ibu Helena memenuhi gang sempit tersebut saat ia diseret masuk ke dalam mobil polisi. Donald dan Viola hanya bisa menonton tanpa daya, karena mereka pun terancam akan segera dipanggil sebagai saksi atau bahkan tersangka tambahan atas konspirasi tersebut. Serapat-rapatnya mereka menutup kebusukan selama ini. Kini semuanya terbuka lebar di mata hukum. Anissa yang menerima laporan penangkapan itu hanya menarik napas panjang. Ia duduk di ruang kerjanya sambil menandatangani dokumen beasiswa untuk anak-anak kurang mampu. Sebuah program yang ia buat sebagai rasa syukur atas kembalinya Arjuna. Ia ingin menggunakan kekayaannya untuk hal-hal baik, berbeda dengan keluarga Donald yang menggunakan harta untuk menindas. Anissa tahu bahwa babak penderitaan musuhnya baru saja dimulai, dan ia akan memastikan bahwa keadilan akan terus berjalan hingga tuntas tanpa ada satupun celah untuk mereka melarikan diri. Suasana di kantor polisi terasa sangat mencekam bagi Ibu Helena. Wanita yang terbiasa tidur di atas kasur sutra dan menghirup aroma terapi mahal itu, kini harus duduk di kursi kayu keras di ruang interogasi yang pengap. Lampu neon yang berkedip di atas kepalanya seolah mengejek nasibnya yang malang. Di depannya, penyidik meletakkan tumpukan bukti dokumen pemalsuan tanda tangan Anissa yang telah diverifikasi oleh ahli forensik. Ibu Helena mencoba berdalih bahwa ia melakukan itu semua demi kebaikan Arjuna, namun penyidik menunjukkan mutasi rekening yang membuktikan bahwa uang tersebut justru mengalir ke toko perhiasan dan kasino luar negeri tempat Viola sering bermain. Di luar ruangan, Donald duduk di bangku tunggu dengan kepala tertunduk dalam. Ia baru saja selesai memberikan keterangan tambahan. Polisi mengindikasikan bahwa posisi Donald juga terancam,
karena ia dianggap melakukan pembiaran terhadap tindak pidana yang terjadi di dalam rumah tangganya. Donald merasa seperti sedang berjalan di atas tali tipis yang siap putus kapan saja. Ia tidak memiliki uang untuk menyewa pengacara hebat, dan pengacara yang ditunjuk negara tampak tidak begitu peduli dengan pembelaannya. Di saat kritis ini, Donald menyadari bahwa kemiskinan bukan hanya soal tidak punya uang, tetapi juga soal tidak memiliki suara di hadapan hukum. Anissa memantau perkembangan kasus ini dari kantor barunya dengan penuh ketelitian. Ia meminta manajer hukum perusahaannya untuk tidak memberikan celah sedikit pun bagi Ibu Helena untuk mendapatkan penangguhan penahanan. Anissa ingin wanita itu merasakan bagaimana rasanya terkurung dan tidak berdaya, sama seperti yang ia rasakan saat martabatnya dikunci di luar gerbang rumah. Namun, Anissa juga memastikan bahwa proses ini berjalan murni secara hukum tanpa ada rekayasa, karena ia ingin kemenangannya benar-benar bersih dan bermartabat di mata ayahnya, Bapak Widagdo. Sementara itu, Viola yang ditinggal sendirian di kontrakan sempit mulai kehilangan akal sehatnya. Ia tidak terbiasa mencuci baju sendiri atau makan mie instan setiap hari. Rasa frustrasi membuatnya nekat mendatangi rumah Bapak Widagdo, berharap bisa bertemu Anissa untuk memohon belas kasihan. Namun, jangankan masuk ke dalam rumah, mendekati gerbangnya saja ia sudah langsung dihadang oleh tim keamanan yang sangat ketat. Viola berteriak-teriak di depan gerbang, menuduh Anissa sebagai wanita kejam yang tidak punya hati, namun warga sekitar justru menyorakinya dan memintanya pergi karena mereka tahu betapa jahatnya Viola dulu kepada Anissa. Anissa yang melihat kejadian itu melalui kamera pengawas merasa sangat muak. Ia memerintahkan asistennya untuk keluar dan memberikan sebuah amplop coklat kepada Viola. Saat Viola membukanya dengan harapan berisi uang, ia justru menemukan foto-foto saat ia sedang berselingkuh dengan Suman dan rencana jahat mereka untuk meracuni pikiran Donald. Di bawah foto itu terdapat catatan singkat dari Anissa yang berbunyi bahwa setiap perbuatan ada balasannya. Viola jatuh terduduk di depan gerbang, menyadari bahwa Anissa memegang semua kartu mati yang bisa menghancurkannya kapan saja. Di dalam sel tahanan, kesehatan Ibu Helena mulai menurun drastis karena ia menolak makan makanan penjara yang dianggapnya tidak layak. Ia terus berteriak memanggil nama Donald dan meminta untuk segera dikeluarkan. Namun, Donald sendiri sedang berjuang di jalanan untuk mencari pekerjaan serabutan hanya untuk bisa membayar sewa kontrakan. Pria yang dulu menjabat sebagai direktur utama di perusahaannya sendiri itu kini harus rela menjadi kuli panggul di pasar demi sesuap nasi. Tangannya yang dulu halus kini mulai kasar dan penuh luka. Sebuah pengingat nyata akan roda kehidupan yang telah berputar tajam. Bapak Widagdo masuk ke ruang kerja Anissa dan mengajaknya untuk melihat proyek pembangunan panti asuhan yang mereka dedikasikan atas nama Arjuna. Bapak Widagdo ingin Anissa mulai mengalihkan fokusnya dari balas dendam menuju pemulihan jiwa. Ia mengatakan bahwa melihat musuh jatuh memang memberikan kepuasan. Namun melihat diri sendiri bangkit dan membantu orang lain adalah kemenangan yang sesungguhnya. Anissa tersenyum dan mengangguk setuju. Ia mulai menyadari bahwa bagian terbaik dari kekuatan yang ia miliki sekarang bukanlah untuk menindas kembali, melainkan untuk memastikan tidak ada wanita lain yang mengalami nasib seperti dirinya. Malam itu, Anissa menemani Arjuna belajar di ruang perpustakaan pribadi mereka yang hangat. Arjuna bertanya apakah ayahnya akan datang menjemput mereka untuk jalan-jalan. Anissa terdiam sejenak. Lalu dengan lembut ia menjelaskan bahwa ayahnya sedang belajar untuk menjadi orang yang lebih baik di tempat yang jauh. Anissa tidak ingin meracuni hati anaknya dengan kebencian. Namun ia juga tidak akan memberikan harapan palsu. Ia ingin Arjuna tumbuh menjadi pria yang menghargai wanita dan memahami bahwa kejujuran adalah harta yang paling berharga. Keesokan harinya, persidangan pertama Ibu Helena digelar dengan agenda pembacaan dakwaan. Anissa datang hadir sebagai saksi korban. Saat mereka berpapasan di lorong pengadilan, Ibu Helena mencoba menyerang Anissa dengan kata-kata kasar, namun suaranya langsung hilang saat melihat tatapan mata Anissa yang penuh otoritas dan ketenangan. Anissa hanya membisikkan satu kalimat yang membuat Ibu Helena terdiam membeku. Bangkai yang ibu sembunyikan sudah terlalu busuk untuk ditutup-tutupi lagi. Sidang pun dimulai, dan satu persatu kejahatan keluarga itu mulai dikuliti di depan umum tanpa ampun. Di akhir hari yang melelahkan itu, Anissa duduk di taman rumahnya sambil menikmati teh hangat.
Ia menerima kabar bahwa Suman telah divonis hukuman penjara yang cukup lama atas kasus penggelapan. Anissa merasa bebannya semakin ringan. Ia tahu bahwa keadilan sedang bekerja dengan caranya sendiri yang rapi. Meskipun para antagonis mulai mengalami nasib tragis, Anissa tetap menjaga hatinya agar tidak menjadi gelap seperti mereka. Ia siap menghadapi babak akhir dari drama ini dengan kepala tegak, demi masa depan Arjuna yang lebih cerah dan tenang. Donald berdiri di pinggir jalan yang berdebu dengan pakaian yang sudah mulai kumal. Di tangannya terdapat sebuah papan kayu kecil bertuliskan jasa perbaikan bangunan serabutan. Pria yang dulu selalu duduk di kursi empuk sebagai direktur utama itu kini harus menawarkan tenaganya kepada siapa saja yang lewat. Panas matahari menyengat kulitnya yang kini menghitam. Namun rasa panas itu tidak sebanding dengan rasa malu yang menyiksa batinnya setiap kali ia melihat bayangan dirinya di kaca jendela toko. Ia melihat orang-orang memandangnya dengan tatapan iba atau bahkan jijik. Persis seperti cara ia memandang Anissa di malam pengusiran itu. Di sebuah rumah petak sempit di pinggiran kota, Viola duduk termenung menatap dinding yang berjamur. Tidak ada lagi salon mewah. Tidak ada lagi barang-barang bermerek. Ia mencoba mencari pekerjaan di beberapa kantor sebagai tenaga administrasi. Namun setiap kali namanya dimasukkan ke dalam sistem, catatan buruk tentang keterlibatannya dalam skandal perusahaan Donald selalu muncul. Nama keluarga mereka sudah tercemar secara permanen di dunia bisnis. Viola kini harus belajar memasak sendiri di atas kompor minyak yang berasap. Sebuah pemandangan yang dulu sangat ia benci dan ia anggap sebagai pekerjaan orang rendah. Ibu Helena sendiri masih mendekam di dalam sel tahanan sementara sambil menunggu vonis akhir. Kondisi psikologisnya semakin tidak stabil karena ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa ia harus berbagi ruangan sempit dengan tahanan lain. Setiap kali jam makan tiba, ia seringkali hanya mendapatkan sisa karena ia terlalu lambat untuk mengantre. Tidak ada lagi asisten yang melayaninya. Tidak ada lagi perintah yang dipatuhi. Ia mulai sering bicara sendiri, menyesali mengapa ia harus memalsukan tanda tangan Anissa demi memanjakan Viola dan Suman yang ternyata mengkhianatinya. Anissa memantau perkembangan hidup para antagonis tersebut melalui laporan mingguan dari tim ayahnya. Ia melihat foto-foto Donald yang sedang makan nasi bungkus di pinggir jalan dan Viola yang sedang mengantre air bersih di lingkungan kumuh. Bapak Widagdo bertanya kepada Anissa apakah ia sudah merasa cukup dengan penderitaan mereka. Anissa terdiam sejenak, menatap ke arah luar jendela kantornya yang megah. Ia menjawab bahwa ini bukan soal cukup atau tidak, tapi soal hukum alam yang sedang berjalan. Ia tidak perlu lagi melakukan serangan tambahan karena kesalahan mereka sendirilah yang sedang menghancurkan hidup mereka. Anissa kini fokus mengembangkan sayap bisnisnya ke bidang sosial. Ia baru saja meresmikan sebuah yayasan yang memberikan bantuan hukum gratis bagi para ibu yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau diskriminasi ekonomi. Sebagai direktur utama, Anissa menggunakan pengaruhnya untuk memastikan bahwa setiap wanita memiliki perlindungan yang layak. Ia ingin mengubah trauma masa lalunya menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Kesibukannya ini membuat Anissa tidak lagi memiliki waktu untuk memikirkan dendam, karena hatinya kini penuh dengan rencana-rencana besar untuk masa depan. Suatu hari, Donald memberanikan diri untuk datang ke kantor Anissa dengan harapan bisa meminta pekerjaan, meski hanya sebagai kuli angkut atau tukang kebun. Ia tidak lagi meminta untuk kembali sebagai suami, ia hanya ingin bisa bertahan hidup. Saat ia tiba di depan lobi gedung yang sangat mewah itu, Satpam segera menghentikannya. Donald memohon dengan sangat agar bisa bertemu dengan manajer operasional atau asisten Anissa. Namun, saat Anissa keluar dari lobi menuju mobilnya, ia hanya melewati Donald seolah-olah pria itu adalah udara kosong. Tidak ada kebencian di mata Anissa, hanya ada ketidakpedulian yang sangat dalam. Donald terjatuh di aspal, menangis terseduh-seduh saat melihat mobil Anissa menjauh. Ia menyadari bahwa hukuman terberat bukanlah dipenjara atau dipukuli, melainkan dianggap tidak ada oleh orang yang dulu sangat mencintainya. Ia teringat kembali bagaimana Anissa selalu menyiapkan sarapan dan pakaiannya dengan penuh kasih. Namun ia justru membalasnya dengan hinaan dan pengusiran. Sekarang, ia harus menelan semua pil pahit itu sendirian. Di tengah debu jalanan, Donald akhirnya mengerti bahwa kekayaan bisa dicari kembali, namun kepercayaan yang sudah dihancurkan tidak akan pernah bisa utuh seperti semula.
Anissa yang melihat Donald melalui spion mobilnya menarik napas panjang. Ia tidak merasa puas melihat penderitaan Donald. Ia hanya merasa lega karena ia sudah berhasil melepaskan diri dari rantai masa lalu yang menyakitkan. Ia memeluk Arjuna yang sedang duduk di sampingnya, membisikkan bahwa mereka aman sekarang. Arjuna yang sudah mulai sekolah tampak sangat bahagia dan tidak lagi menunjukkan tanda-tanda trauma. Anissa berjanji dalam hati bahwa ia akan terus menjaga kebahagiaan ini dan tidak akan membiarkan siapapun masuk untuk merusaknya lagi. Di sisi lain, persidangan Ibu Helena telah mencapai babak akhir. Hakim membacakan vonis hukuman penjara selama 5 tahun atas kasus penipuan dan pemalsuan dokumen. Ibu Helena pingsan saat mendengar vonis tersebut. Viola yang hadir di persidangan hanya bisa menangis tanpa bisa melakukan apa-apa. Mereka benar-benar hancur secara finansial dan sosial. Teman-teman lama mereka yang dulu sering mengadakan pesta bersama, kini justru menjadi orang pertama yang menyebarkan berita buruk tentang mereka di media sosial sebagai bahan ejekan. Malam itu, Anissa duduk bersama Bapak Widagdo di teras rumah mereka. Mereka berdiskusi tentang rencana ekspansi bisnis ke luar negeri untuk mencari suasana baru bagi Arjuna. Anissa merasa bahwa tugasnya di kota ini sudah hampir selesai. Semua pengkhianatan telah terkuak. Para antagonis sudah menerima nasib tragis mereka, dan keadilan sudah ditegakkan. Ia ingin membawa Arjuna pergi jauh dari semua bayang-bayang masa lalu agar anaknya bisa tumbuh di lingkungan yang lebih sehat. Serapat-rapatnya menutup bangkai. Kini baunya sudah hilang karena semuanya sudah dibersihkan oleh waktu dan hukum. Pagi itu, suasana di depan lapas wanita terasa begitu dingin bagi Viola yang datang untuk menjenguk Ibu Helena. Tidak ada lagi mobil mewah atau sopir pribadi yang mengantar. Viola harus menempuh perjalanan panjang menggunakan transportasi umum dengan pakaian yang mulai pudar warnanya. Saat bertemu di balik jeruji besi, pemandangan di depannya sangat menyayat hati. Ibu Helena tampak sangat kurus. Rambutnya yang dulu selalu tertata rapi kini memutih dan tidak terawat. Mereka hanya bisa saling menatap melalui skat kaca, tanpa kata-kata sombong yang dulu selalu keluar dari mulut mereka. Ibu Helena menangis sesenggukan, memohon agar Viola bisa mencari cara untuk mengeluarkannya. Namun Viola hanya bisa menunduk karena ia sendiri pun kesulitan untuk membayar uang sewa kontrakan. Donald sementara itu sedang berjuang di sebuah pasar induk sebagai buruh angkut barang. Di tengah riuhnya pasar, ia tidak sengaja melihat sebuah layar televisi besar di toko elektronik yang menyiarkan berita tentang kesuksesan Anissa meresmikan pusat perlindungan anak dan ibu terbesar di kota tersebut. Dalam berita itu, Anissa tampak sangat bercahaya, berdiri di samping Bapak Widagdo dan Arjuna yang tampak sehat dan bahagia. Donald menghentikan pekerjaannya sejenak, menatap layar itu dengan mata berkaca-kaca. Ia melihat bagaimana Anissa berbicara di depan banyak orang dengan penuh wibawa sebagai direktur utama yang sangat dihormati. Ia teringat kembali kata-kata ayahnya dulu bahwa harta yang paling berharga adalah istri yang tulus. Dan kini ia menyadari betapa besarnya kerugian yang ia derita karena kebodohannya sendiri. Di sisi lain, Suman yang juga mendekam di penjara pria harus menghadapi kenyataan pahit, karena ia sering menjadi bulan-bulanan tahanan lain akibat kasus penipuannya yang memalukan. Tidak ada lagi kemewahan yang bisa ia banggakan. Ia pun mendengar kabar bahwa Viola, wanita yang dulu ia jadikan selingkuhan untuk menghancurkan Donald, kini hidup dalam kemiskinan yang parah dan bahkan tidak mau mengakuinya lagi. Pengkhianatan di antara mereka yang dulu begitu rapi tersusun kini berakhir dengan rasa saling benci yang mendalam. Mereka semua terjebak dalam lubang yang mereka gali sendiri, tanpa ada satupun orang yang bersedia menjulurkan tangan untuk membantu. Anissa memutuskan untuk melakukan kunjungan terakhir ke rumah lamanya yang kini telah ia beli kembali melalui lelang negara. Ia masuk ke dalam rumah itu sendirian, berjalan menyusuri setiap ruangan yang kini sudah kosong dan bersih dari barang-barang keluarga Donald. Ia berdiri di kamar tempat ia dulu sering menangis karena dihina oleh Ibu Helena. Anissa menarik napas panjang, melepaskan semua sisa-sisa emosi negatif yang mungkin masih tertinggal di sudut hatinya. Ia memutuskan untuk mengubah rumah ini menjadi panti asuhan dan sekolah bagi anak-anak terlantar, agar tempat yang dulu penuh dengan kebencian ini bisa berubah menjadi sumber kasih sayang dan harapan baru. Manajer hukum Anissa datang membawa dokumen terakhir yang menyatakan bahwa seluruh proses sita aset telah selesai dan semua utang keluarga Donald telah dilunasi menggunakan sisa harta yang ada,
namun tidak menyisakan 1 rupiah pun untuk mereka. Anissa menandatangani dokumen tersebut dengan tenang. Ia merasa misinya sudah tuntas. Ia tidak ingin lagi mengejar Donald atau keluarganya. Baginya, melihat mereka hidup dalam kemiskinan dan penyesalan adalah hukuman yang jauh lebih adil daripada menuntut hukuman mati atau kekerasan fisik. Biarlah waktu dan keadaan yang terus memberikan pelajaran kepada mereka tentang arti menghargai sesama manusia tanpa melihat harta. Sore harinya, Donald memberanikan diri menunggu di depan pagar rumah lama itu, berharap bisa bertemu Anissa untuk terakhir kalinya sebelum ia memutuskan pergi keluar kota untuk mencari nasib baru. Saat mobil Anissa keluar dari gerbang, Donald berlutut di pinggir jalan. Ia tidak meminta uang atau jabatan. Ia hanya berbisik memohon maaf atas segala kekejaman yang pernah ia lakukan. Anissa meminta sopirnya untuk menghentikan mobil sejenak. Ia menurunkan kaca jendela, menatap wajah pria yang pernah menjadi suaminya itu dengan tatapan datar yang sangat tenang. Anissa berkata bahwa ia sudah memaafkan Donald secara batin karena ia tidak ingin membawa dendam dalam hidupnya yang baru bersama Arjuna dan Bapak Widagdo. Namun, Anissa juga menegaskan bahwa maaf bukan berarti melupakan, dan maaf bukan berarti memulai kembali. Ia memberikan sebuah amplop kecil yang berisi uang secukupnya untuk modal usaha kecil-kecilan Donald di tempat baru kelak, sebagai bentuk sedekah terakhir darinya. Donald menerima amplop itu dengan tangan gemetar, merasa sangat kerdil di hadapan kebaikan hati wanita yang dulu ia injak-injak. Mobil Anissa perlahan melaju pergi, meninggalkan Donald yang masih bersujud di atas aspal dengan rasa syukur dan penyesalan yang bercampur menjadi satu. Anissa kembali ke rumah Bapak Widagdo dan mendapati Arjuna sedang asyik belajar tentang dunia bisnis melalui permainan sederhana. Ia melihat anaknya tumbuh menjadi pribadi yang cerdas dan penuh empati. Bapak Widagdo tersenyum melihat kebersamaan mereka, merasa bangga karena Anissa mampu melewati ujian hidup yang begitu berat tanpa kehilangan jati dirinya sebagai wanita yang lembut. Mereka mulai merapikan koper untuk rencana keberangkatan mereka ke luar negeri dalam waktu dekat. Anissa merasa inilah saatnya untuk benar-benar menutup buku lama dan menulis lembaran baru yang lebih indah. Viola di rumah petaknya akhirnya memutuskan untuk menjual sisa-sisa pakaiannya yang masih layak demi membeli obat untuk dirinya sendiri yang mulai sering sakit-sakitan karena kurang gizi dan stres. Ia melihat foto keluarganya yang dulu selalu terlihat megah di media sosial, lalu merobeknya dengan penuh amarah dan kesedihan. Ia menyadari bahwa segala bentuk kepalsuan yang mereka bangun selama ini hanya berakhir dengan kehancuran total. Kehidupan mewah yang mereka damba-dambakan telah lenyap, digantikan oleh realita kehidupan yang keras dan dingin di pinggiran kota. Malam itu, Anissa duduk di balkon kamarnya sambil menatap bintang-bintang di langit yang cerah. Ia merasa damai karena rahasia-rahasia gelap yang menyelimuti hidupnya telah terungkap sepenuhnya. Ia telah berhasil membuktikan bahwa kejujuran dan ketulusan pada akhirnya akan menang melawan keserakahan dan pengkhianatan. Kini, ia sudah siap untuk melangkah menuju masa depan, membawa Arjuna menuju kehidupan yang penuh dengan cinta sejati dan kehormatan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Fajar menyingsing di hari keberangkatan Anissa, Bapak Widagdo, dan Arjuna menuju kehidupan baru mereka. Suasana di Bandara Internasional terasa begitu tenang namun penuh dengan harapan. Anissa berdiri di depan jendela kaca besar yang menghadap ke arah landasan pacu, menatap pesawat yang akan membawa mereka pergi jauh dari semua kenangan pahit di kota ini. Ia mengenakan pakaian yang sederhana namun memancarkan keanggunan seorang wanita yang telah memenangkan pertempuran batinnya. Tidak ada lagi beban di pundaknya. Tidak ada lagi rasa takut akan hari esok. Semua pengkhianatan telah terkuak, dan keadilan telah ditegakkan dengan sangat rapi tanpa menyisakan celah bagi para antagonis untuk berkelit. Di sudut lain kota, Donald berdiri di terminal bus antar kota dengan sebuah tas punggung kecil yang sudah lusuh. Uang pemberian Anissa ia simpan dengan sangat hati-hati di saku yang paling dalam. Ia memutuskan untuk pergi ke desa terpencil di luar pulau untuk memulai hidup baru sebagai buruh tani, jauh dari dunia bisnis yang pernah membuatnya buta hati. Donald menatap wajahnya di cermin toilet terminal. Ia melihat seorang pria yang telah kehilangan segalanya namun mendapatkan satu pelajaran paling berharga dalam hidup, yaitu tentang arti ketulusan. Penyesalan masih ada, namun ia bertekad untuk menjalani sisa hidupnya dengan bekerja jujur demi menebus dosa-dosanya di masa lalu. Kondisi di dalam penjara pun tidak jauh berbeda bagi Ibu Helena.
Ia kini mulai bisa menerima kenyataan pahit bahwa ia harus menghabiskan masa tuanya di balik jeruji besi. Tidak ada lagi teman yang menjenguk. Bahkan Viola sudah jarang datang karena harus bekerja keras menjadi buruh cuci di lingkungan kontrakan kumuhnya. Ibu Helena sering menghabiskan waktunya dengan termenung, mengingat kembali masa-masa ia menghina Anissa karena kemiskinan. Ia menyadari bahwa harta yang dulu ia agung-agungkan justru menjadi jerat yang mencekik lehernya sendiri. Ia mulai belajar untuk berdoa, memohon pengampunan atas segala kesombongan yang pernah ia lakukan kepada menantunya sendiri. Viola sendiri harus merasakan pahitnya hidup sebagai orang yang tidak dianggap oleh lingkungan sekitarnya. Tanpa dukungan finansial dari Donald atau harta dari ibunya, ia harus bekerja dari pagi hingga malam hanya untuk membayar sewa kamar sempit yang bocor setiap kali hujan turun. Setiap kali ia melihat wanita sukses di televisi, hatinya terasa perih karena ia tahu ia pernah memiliki kesempatan untuk hidup baik, namun ia membuangnya demi keserakahan bersama Suman. Rasa iri dan benci kini telah berganti menjadi rasa lelah yang luar biasa. Sebuah nasib tragis bagi seseorang yang dulu sangat memuja kemewahan duniawi. Sebelum naik ke pesawat, Anissa menyempatkan diri untuk menelepon manajer panti asuhan yang baru saja ia resmikan di bekas rumah mewahnya dulu. Ia memberikan instruksi terakhir agar anak-anak di sana mendapatkan pendidikan yang terbaik. Anissa ingin memastikan bahwa rumah yang dulu penuh dengan air mata pengusiran, kini akan selalu dipenuhi oleh tawa anak-anak yang mendapatkan harapan hidup baru. Ia merasa puas karena ia tidak hanya menghancurkan musuhnya, tetapi juga membangun sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang. Ini adalah bentuk pembalasan yang paling elegan yang bisa ia berikan kepada dunia. Arjuna menarik tangan ibunya dengan ceria, mengajak Anissa untuk segera masuk ke dalam ruang tunggu keberangkatan. Bapak Widagdo berjalan di samping mereka dengan senyum bangga yang tidak pernah pudar. Bapak Widagdo melihat putrinya kini telah menjadi sosok direktur utama yang tidak hanya cerdas dalam bisnis, tetapi juga memiliki hati yang sangat mulia. Ia merasa tenang karena perusahaan dan warisannya kini berada di tangan orang yang tepat. Mereka melangkah bersama menuju pintu keberangkatan, meninggalkan semua debu dan kotoran masa lalu yang telah mereka bersihkan dengan air mata dan perjuangan. Anissa sempat menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya sebelum masuk ke lorong pesawat. Ia melihat pemandangan kota yang mulai menjauh dari pandangannya. Ia teringat kembali saat ia pingsan di depan ruko ayahnya dan saat ia diusir tanpa membawa apa-apa. Semua kejadian itu kini terasa seperti mimpi buruk yang sudah berakhir dengan indahnya kebenaran yang terungkap. Ia sudah memaafkan semuanya, bukan karena mereka pantas dimaafkan, melainkan karena jiwanya pantas untuk merasakan kedamaian. Anissa tersenyum kecil, lalu melangkah mantap masuk ke dalam pesawat. Di dalam pesawat, Anissa duduk bersandar sambil menggenggam tangan Arjuna. Ia membuka sebuah buku catatan kecil dan menuliskan satu kalimat terakhir sebagai penutup dari kisah kelamnya. Serapat-rapatnya menutup bangkai, akhirnya akan tercium juga, namun sekeras-kerasnya badai menerjang, bunga yang tulus akan tetap mekar pada waktunya. Ia menutup buku itu dengan perlahan saat pesawat mulai lepas landas meninggalkan landasan. Ia merasakan getaran mesin yang membawanya naik tinggi ke langit, seolah melambangkan derajatnya yang kini telah diangkat kembali oleh Tuhan ke tempat yang semestinya. Pesawat pun terbang tinggi menembus awan, membawa mereka menuju sebuah negara baru tempat mereka akan memulai hidup tanpa ada bayang-bayang keluarga Donald lagi. Anissa merasa benar-benar merdeka. Ia tidak lagi peduli dengan apa yang akan terjadi pada para antagonis di sana, karena ia tahu hukum alam akan terus berjalan memberikan balasan yang setimpal atas setiap perbuatan mereka. Baginya, kebahagiaan Arjuna dan kedamaian ayahnya adalah prioritas utama yang harus ia jaga selamanya. Ia memejamkan mata sejenak, menikmati ketenangan yang selama ini ia rindukan di tengah hiruk-pikuk pengkhianatan. Kisah Anissa menjadi bukti nyata bahwa kesabaran dan kejujuran akan selalu menemukan jalan menuju kemenangan. Para penonton di kotanya kini tidak lagi membicarakan skandal kejatuhan keluarga Donald dengan nada mengejek, melainkan membicarakan kesuksesan Anissa dengan nada penuh kekaguman. Ia telah berhasil mengubah duka menjadi kekuatan, dan kemiskinan menjadi kemuliaan yang menginspirasi banyak orang. Akhir cerita ini membawa kepuasan bagi siapa saja yang percaya bahwa keadilan sejati itu ada, dan setiap air mata orang yang terzalimi akan digantikan dengan senyuman kemenangan yang jauh lebih indah.
Hikmah terdalam dari kisah ini adalah bahwa roda kehidupan pasti berputar dan keadilan Tuhan tidak pernah tertidur bagi mereka yang sabar menghadapi kezaliman. Harta dan jabatan hanyalah titipan yang bisa diambil seketika. Maka jangan pernah menghina sesama hanya karena kondisi ekonominya, karena kita tidak pernah tahu takdir besar apa yang sedang disiapkan untuk mereka. Kesetiaan dan ketulusan adalah kekayaan sejati yang jika dikhianati akan mendatangkan penyesalan yang tidak berujung bagi pelakunya. Terima kasih telah setia menyimak kisah perjuangan Anissa hingga akhir yang begitu mengharukan sekaligus memuaskan ini. Menurut Anda, apakah keputusan Anissa untuk memberikan modal terakhir kepada mantan suaminya sudah tepat? Ataukah seharusnya ia membiarkannya begitu saja? Tuliskan pendapat dan perasaan Anda di kolom komentar, agar kita bisa saling berbagi hikmah kehidupan. Jangan lupa sukai dan bagikan kisah ini agar menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang di luar sana.